bagaimana tadi impor-impor yang katakanlah kita kategorikan sebagai ilegal dan sebagainya ya. Ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti karena sistem pemberian izin-izin tersebut ya itu melalui sistem informasi juga ya yang diketahui oleh sejumlah kementerian dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan raca komoditas. Jadi semuanya nanti dikendalikan oleh pemerintah secara keseluruhan ya. Jadi itu yang akan diperbaiki itu sebagai mandatori dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, selanjutnya soal e-commerce ini memang dengan pemerintah juga ini karena sudah mengetahui ya, jadi akan memperbaiki sistem tadi ya karena ini sesuatu yang legal tapi kenapa kok barang impor yang dominan ini yang akan kita perbaiki. Sudah ada pembicaraan kita dengan Kementerian Perdagangan untuk nantinya akan kita batasi ya. Jadi khususnya di garmen ini ya. Di garmen ini karena dia produk jadi ya. Ini yang kita akan, tapi kalau sepanjang itu bahan baku ya, karena mungkin bahan bakunya masih kekurangan dan sebagainya, itu masih kita izinkan. Tapi kalau produk jadi, ya itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Itu mungkin dari kami, Pak. Baik. Mas Retma, tanggapan Anda Mas, apalagi semuanya tadi juga sudah diberikan termasuk rencana-rencana paling awal kaitannya dengan regulasi dan proteksi bagi industri Anda. Apalagi ingin Anda suarakan mewakili asosiasi Mas Retma? Iya, satu lagi mungkin kalau untuk ini kita masih kaitannya dengan pasar dalam negeri ya. Kemarin kan pemerintah juga punya rencana, ada wacana untuk menaikkan PPN. Nah, ini juga tentu bisa dengan kondisi seperti ini, kenaikan PPN ini akan menambah berat dunia usaha termasuk industri tekstil karena kita modal kerja kita udah tergerus banyak selama 1 tahun terakhir. Kalau kita tambah PPN 15%, justru kita sebetulnya minta ada pengurangan PPN, tapi kalau ditambah itu akan makin berat. Tapi untuk terkait dengan pasar domestik ini, PPN ini justru pemerintah sebetulnya bisa dapat lebih banyak PPN di sektor tekstil kalau dari teman-teman di pajak itu bisa memajaki, istilahnya memajaki barang-barang dari barang-barang impor ini, karena barang-barang impor ini kita tahu praktek-praktek under invoice, praktek borongan itu masih ada, dan itu begitu mereka masuk ke pasar mereka pakai fakturnya faktur biasa gitu ya, mereka kebanyakan non PKP mereka pakai alasan sebagai IKM yang asetnya omsetnya di bawah 4 miliar, nah, tapi untuk itu mereka supaya di atas supaya masih tetap di bawah 4 miliar mereka kecilkan, maksudnya kecilkan ini pakai KTP teman-temannya, jadi omsetnya jadi bisa rendah dan bayarnya hanya 1,5% gitu ya. Nah ini, dan mereka bayar PPN-nya juga PPN final, jadi nggak, kalau misalkan dia impor kain harusnya kan dia jual ke industri garment atau ke konveksi pakai PPN lagi 10%. Nanti mereka jual ke retailnya pakai 10% lagi. Nah, ini karena pakai PPN final, jadi itu nggak bayar, banyak yang nggak bayar. Jadi polos kalau istilahnya. Ini juga harusnya bisa wajib pajak baru di sektor tekstil itu masih banyak, terutama yang pedagang-pedagang dari barang impor. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.